apakah hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua bisa dicabut atau dibatalkan. Nah, jadi begini. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dimintakan pembatalan atas permintaan orang tua yang lain atau saudara kerabat dalam derajat ke atas. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut adalah si orang tua berkelakuan sangat buruk sekali, si orang tua melalaikan kewajibannya terhadap si anak di bawah umur. Keadilan hukum akhirnya tegak lurus dan kemenangan sepenuhnya resmi berada di tangan ayah sejati. Putusan hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Hingga beginilah Sarwenda. Sekarang kan gue lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih. Coba lu lihat sekeliling gue. Hasil keputusan dari majelis hakim menyatakan bahwa hak asuh anak secara penuh dan resmi jatuh ke tangan Ruben Onsu. Ini adalah skakmat total yang bikin Gio dan Sarwenda tak berkutik lagi. Ketika orang tua bercerai, apakah seorang ayah bisa menuntut hak asuh atas anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun? Oke, jawabannya bisa. Dengan catatan karena sang ibu tidak layak untuk mengasuh anaknya, atau sang ibu ini mengancam atau membahayakan keselamatan sang anak. Tapi tentunya ayahnya harus bisa membuktikan di persidangan bahwa memang ibunya tidak layak. Yang membuat publik semakin heboh adalah hadirnya saksi kunci yang menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan. Kehadiran saksi tersebut menguatkan jatuhnya hak asuh anak pada sosok Ruben Onsu. Sosok saksi kunci Onyo alias Betran Peto mengungkapkan tekanan psikis dan fisik yang ia terima saat tinggal bersama sang bunda Sarwenda. Bahkan cuitan soal Onyo yang pernah ditampar sang tante menjadi skakmat total dalam sidang hak asuh anak hari ini. Aku support yang terbaik untuk ayah gitu. Aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak yang cuma bisa mensupport aja. Yo, sedikitnya mohon maaf, kan kamu dulu dikenal cukup dekat dengan Uncle Jordi. Terus sekarang kondisinya masih komunikasi atau seperti apa sih? Oh, udah nggak komunikasi lagi sama aku. Oh, sudah lama nyoba seperti apa nih? Udah waktu itu hari terakhir itu cuma waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Kemenangan Ruben Onsu ini sekaligus membongkar motif asli di balik permintaan Sarwenda yang sebelumnya ditolak meminta bertemu dengannya. Ini semuanya menjadi sangat benderang bagi netizen. Ajakan damai dan permohonan maaf tersebut diduga kuat bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa panik yang luar biasa. Mereka sudah mencium gelombang kekalahan hukum ini dan tahu bahwa mereka terancam kehilangan hak asuh anak sekaligus terusir tanpa rumah mewah. Iya kan, kasihan kan Koko itu 41 kali dikali 250 juta berapa guys? Aduh, sudah banyak sekali itu uang tuh. Saya kemarin melihat VT-nya pengacara Koer ya, dan dia di situ menceritakan mengenai peminjaman rumah tersebut ke bank ya senilai 10M ya, dan uang 10M itu Ruben tidak menikmati loh ya. Jadi betul-betul uang itu untuk pembangunan rumah tersebut ya. Dan juga pengacaranya Koer juga menceritakan bagaimana setiap bulan Koer itu mentransfer 250 juta kepada ayahnya Cici SW ya, karena kan kebetulan ayahnya Cici SW itu kontraktor pembangunan rumah tersebut ya, sampai 41 kali ya. Jadi kalau di total semuanya itu 11 miliar plus ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Koer itu berjuang ya untuk pembangunan rumah tersebut ya. Dan juga Koer bukan hanya mentransfer uang untuk rumah itu aja, belum lagi uang bulanan ya untuk anak-anaknya ya, yang seperti kita sudah ketahui Koer mentransfer 200 juta lebih ya untuk keperluan macam-macam lah, ada tulisannya ya, yang semua kita juga sudah tahu ya. Nah, berarti Koer itu benar-benar seorang ayah yang baik ya, seorang mantan suami yang baik yang masih peduli ya untuk kebutuhan mantan istri dan juga kedua anaknya ya. Waktu itu sih memang Onyo masih tinggal, tapi sekarang sudah tinggal dengan Koer ya, masih tetap ditransfer ya. Cuma karena ada masalah
Cici SW tidak memberikan waktu dan ruang untuk Koer bertemu anak-anaknya, makanya terjadilah Koer itu menyetop biaya untuk anak-anaknya tiap bulan. Sudah 6 bulan ya di stop oleh Koer ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa lihat bagaimana kebaikan Koer terhadap mantan istri dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya ya. Jadi kita salut juga loh sama Koer ya. Belum tentu ada mantan suami yang seperti itu loh. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Nah, jadi ya kita tetap doakanlah yang terbaik untuk Koer dan semoga dia bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya. Karena saya percaya kalau hak asuh anak-anak itu di tangan Ruben, itu akan menjadi yang terbaik buat anak-anaknya ya. Oke teman-teman, bye-bye. Jadi masih berkembang nih ya di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan es dari rumah di Cilanda itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank. Ya, jadi tidak mau termakan informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya yang selama ini kami juga berhubungan pihak collection ya, kredit di kantor pusatnya BCA ya. Jadi setelah kami bertanya ke pihak bank, apakah benar sudah ada status lelang atas rumah tersebut gitu ya. Karena kan kalau misalnya macet dan kemudian mau dilelang kan harusnya ada pemberitahuan kepada klien kami sebagai nasabah yang memiliki kewajiban. Karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Nah, ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut ya. Dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Jadi kami bertanya karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilelang. Jadi ketika kami bertanya, ya ini bukti ya kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini ya. Dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah nih, ya teman-teman ini, ya, ini jawabannya dari pihak bank. Ini dia di atas tuh ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Itu yang pertama, ya. Kemudian adalah kami bertanya ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini today kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada di debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah itu tidak akan pernah ada debt collector ya. Tapi karena beritanya seperti itu kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya, nih, ya siang bang, ya, kata pihak mantan klien ada debt collector, nih ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya kapan kan kirim debt collector, itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya, itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak banknya mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Ya, jadi kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada klien kami Ruben Onsu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini semuanya menjadi clear. Ya, tujuan kami bukan pansos, bukan cari panggung, tapi hanya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Namun ketegasan Ruben Onsu yang didukung penuh oleh saksi kunci Betran Peto terbukti tidak bisa digoyahkan oleh air mata buaya. Ruben memilih menutup rapat pintu maaf karena baginya keselamatan mental anak-anak dan harga dirinya sebagai kepala keluarga jauh lebih berharga daripada memberi kesempatan kepada orang yang telah mengkhianatinya. Langkah hukum ini menjadi tamparan sosial yang sangat keras. Sekali mengkhianati ketulusan, maka bersiaplah kehilangan segalanya. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya, itu bagian dari orang lain. Kalau dalam keluarga kita harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin
untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety seperti itu, dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita.